Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat-sahabat semua, kita berjumpa lagi di channel Aja Sumarja, channel yang mengupas tentang seputar bahasa, seni, sejarah dan budaya Sunda. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang uniknya tradisi muludan di masyarakat Sunda. Tapi sebelum kita ke pembahasan materi, alangkah baiknya bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar sahabat tidak ketinggalan informasi materi terbaru dari kami. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Setiap tahunnya, umat muslim merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang disebut Maulid Nabi dengan berbagai cara, mulai dari membaca sholawat dan pujian, mengaji bersama, hingga syukuran dengan makan besar. Perayaan Maulid Nabi sudah menjadi tradisi di Indonesia. Adapun cara acaranya berbeda-beda di berbagai daerah karena dipengaruhi oleh latar belakang sejarah di masing-masing wilayah. Dari jurnal penelitian berjudul Budaya dan Agama sebagai Identitas Islam Nusantara, kajian atas tradisi marhabaan, Maulid Nabi di Tanah Sunda dalam Jurnal Madaniyah, volume 5/2, 215 yang ditulis oleh Ridhoul Wahidi, ada sebutan lain bagi Maulid Nabi, yaitu muludan atau marhabaan. Khususnya di daerah Jawa Barat, event Maulid Nabi sering disebut sebagai muludan karena masyarakat Sunda mengenal bulan Rabiul Awal saat kelahiran Rasulullah sebagai bulan mulud, atau marhabaan yang berasal dari bahasa Arab marhaban. Di Ciamis, biasanya penyelenggara acara marhabaan undangan masyarakat lain dari pintu ke pintu setelah asar, maghrib, atau pada waktu isya. Acara ini biasanya dipimpin oleh seorang ajengan atau kiai dan diawali dengan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang beriman. Acara kemudian dilanjutkan dengan membaca selawat, marhaba, lalu ditutup dengan doa. Setelah pemilik rumah yang menyelenggarakan acara akan membagikan bingkisan berupa makanan kepada para tamu yang berdoa. Uniknya, biasanya warga akan memberikan sajian yang dinamakan ambengan secara sukarela untuk kemudian dimakan bersama oleh warga yang menghadiri acara tersebut. Pengumpulan dan pembagian ambengan ini bertujuan untuk membiasakan warga agar senang bersedekah, sekaligus menjadi daya tarik bagi warga agar bersemangat mengikuti prosesi acara. Sementara itu, di daerah Garut masyarakat biasanya memperingati Maulid Nabi dengan memperbanyak sholawatan serta mengadakan pengajian di masjid dan membahas mengenai kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, warga akan mempersiapkan bingkisan makanan untuk dibagikan kepada orang yang menghadiri acara itu. Bingkisan tersebut dikumpulkan melalui sistem urunan atau pengumpulan kolektif. Masyarakat menyumbangkan dana maupun makanan untuk dikumpulkan di masjid dan dibagikan kemudian. Perayaan Maulid Nabi khususnya di daerah Jawa Barat sebagian besar serupa. Akan tetapi, detail pelaksanaannya berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Berbeda dengan tradisi muludan di daerah Cirebon. Peringatan hari lahir baginda Rasulullah SAW di Cirebon, Jawa Barat sangat istimewa. Warga memperingati hari bersejarah tersebut dengan melaksanakan sebuah tradisi yang disebut dengan Panjang Jimat. Ritual Panjang Jimat biasanya dilaksanakan setiap tahun di masing-masing keraton Cirebon, yaitu Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, dan Keraton Kacirebonan. Selain di keraton, masyarakat Cirebon juga biasanya melakukan ritual Panjang Jimat ini di Kompleks Pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ritual yang sudah ada sejak zaman Wali Songo ini, disimbolkan dengan berbagai benda yang masing-masingnya syarat akan makna. Panjang Jimat atau dikenal dengan pelal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelal alit dan pelal ageng. Pelal alit dimulai pada tanggal 7 Rabiul Awal, dengan mengeluarkan gamelan gong sekaten dari keraton. Gong sekaten tersebut kemudian dicuci dengan air bunga. Pencucian gong pada tanggal 7 Rabiul Awal diibaratkan dengan wanita yang tengah mengandung 7 bulan dan melakukan siraman. Setelah selesai pencucian, biasanya masyarakat akan berebut air bekas cucian gong tersebut. Mereka meyakini bahwa air itu dapat membuat tanaman lebih subur, bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit luar. Setelah itu, gamelan dan gong yang telah dicuci akan dibunyikan sepanjang siang dan malam. Kegiatan tersebut diibaratkan untuk menyenangkan hati wanita yang tengah hamil hingga waktunya mereka melahirkan. Pada tanggal 11 Rabiul Awal, keraton akan melaksanakan lamaran,
yaitu iring-iringan yang dilakukan dari dalam keraton menuju ke Masjid Keraton. Kegiatan ritual pun berlanjut hingga tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 malam tersebut merupakan puncak dari ritual panjang jimat. Ritual diawali dengan mengarak nasi jimat yang dikawal oleh 200 orang abdi dalam. Para abdi dalam tersebut masing-masing membawa beberapa barang seperti lilin, jantungan, guci, juga baki. Semua barang yang dibawa dalam iring-iringan mempunyai maknanya masing-masing yang tentu saja berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Iring-iringan tersebut berawal dari bangsal menuju ke langgar atau masjid. Sesampainya di langgar, semua orang akan berkumpul untuk bersama-sama membacakan doa-doa serta pujian-pujian yang disebut barzanji. Selain nasi jimat, iring-iringan itu pun membawa piring-piring besar lainnya yang berisi buah-buahan dan ikan asin. Nasi jimat, ikan, dan buah-buahan itu nantinya akan disantap bersama dengan masyarakat yang hadir dalam upacara panjang jimat. Demikianlah tadi pembahasan mengenai keunikan tradisi muludan yang ada di masyarakat Sunda. Bagaimana dengan tradisi di daerah sahabat-sahabat? Dalam tradisi muludan tentunya berbeda, bukan karena tradisi muludan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya di channel ini dengan materi dan informasi terbaru dari kami. Dengan diakhiri wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.